Nah, di sini ketika Anda melihat Ganjar Pranowo di sini, ketika belusukan misalnya ke pasar-pasar, Anda ingat siapa? Tentu langsung ingat Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo juga hampir sama apa yang dilakukan Ganjar Pranowo di sini, yaitu suka belusukan, terutama apa? Terutama di pasar-pasar. Semua yang punya kios di dalam, dodolnya nang jero ngono ta? Ya. Tolong yang tidak punya tempat di depan, yo aja dodolan nang kono. Ya. Carane pripun? Carane engko ngarep kono ki diatur. Nek perlu ditunggoni Satpol PP. Ya, terus saya ngeluh ke panjenengan. Orang-orang yang di luar itu disuruh masuk, banyak tempat yang kosong. Nah, menurut saya di sini seharusnya yang punya jargon politik yang gembira, santuy, sopan santun dan lain sebagainya, menurut saya ya ada di Ganjar Pranowo ya. Karena setiap kunjungan dari Ganjar Pranowo di sini membawa gembira, yaitu masyarakat yang hadir di situ dan bahkan juga masyarakat antusias menyambut seorang Ganjar Pranowo. Tidak hanya Ganjar Pranowo loh, yaitu Ibu Siti Atikoh pun ketika berkunjung di suatu tempat itu membawa nuansa kegembiraan, yaitu kepada warga-warga sekitar. Di sini sangat keren. Disitulah menurut saya politik riang gembira di sini. Menurut saya sih. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Ropi. Bahagianya para pedagang pasar sayur di Magetan saat bertemu langsung dengan Ganjar Pranowo pada Jumat 19 Januari. Belusukan Ganjar ke pasar ini bukan sekedar jalan-jalan belaka, tapi Ganjar juga menyerap aspirasi sekaligus menjadi orang solutif atas keluhan pasar sepi. Nah, jadi di sini belusukan Ganjar itu bukan hanya sekedar belusukan, tetapi juga menyerap aspirasi dari warga. Nah, di situ yang keren, yaitu menyerap aspirasi, mendengarkan keluh kesah masyarakat, dan akhirnya outputnya apa? Yaitu kebijakan-kebijakan dan juga program-program akan pro dengan masyarakat. Nah, di sini ketika Anda melihat Ganjar Pranowo di sini, ketika belusukan misalnya ke pasar-pasar, Anda ingat siapa? Tentu langsung ingat Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo juga hampir sama apa yang dilakukan Ganjar Pranowo di sini, yaitu suka belusukan, terutama apa? Terutama di pasar-pasar. Karena pasar di situ adalah perputaran ekonomi masyarakat itu berada di pasar. Kalau di sini misal pasar-pasar sepi, nah di situ memang perlu diperhatikan. Ya, terus terang, saya ketika melihat Ganjar suka belusukan, menyapa masyarakat, dan bahkan juga sering mengunjungi pasar-pasar di situ, saya langsung ingat kepada siapa? Kepada Presiden Joko Widodo, bukan ke capres-capres lainnya, melainkan ya ke Presiden Joko Widodo. Kalau menurutnya Pak Prabowo Subianto, yaitu menjadi penerus, menurut saya tidak ada, yaitu karakter yang seperti Presiden Joko Widodo. Menurut saya hanya Ganjar yang mirip dengan Presiden Joko Widodo, suka belusukan dan lain sebagainya. Nah, seperti ini video dari Ganjar Pranowo. Nah, di sini bahkan terlihat yaitu masyarakat antusias dan bahkan juga berkumpul menyambut Ganjar Pranowo. Di sini sangat keren sekali loh di sini. Yaitu ketika Ganjar melakukan belusukan, bahkan sambutannya juga sangat antusias sekali. Lihatlah. Ya, kemungkinan hampir sama ya. Ketika Presiden Joko Widodo belusukan juga masyarakat antusias. Sangat keren sekali. Intinya satu, semua yang punya kios di dalam, dodolnya nang jero ngono ta? Ya. Tolong yang tidak punya tempat di depan, yo aja dodolan nang kono. Ya. Carane pripun? Carane engko ngarep kono ki diatur. Nek perlu ditunggoni Satpol PP. Ya, terus saya ngeluh ke panjenengan. Jadi bukan hanya sekedar belusukan, tetapi juga menyerap aspirasi dari warga di sini. Sangat keren sekali. Nah, di sini sangat memungkinkan sekali kan kalau misalkan survei di sini yaitu dari IPE, Ganjar Mahfud berada di angka 35%, Prabowo Gibran berada di angka 32% dan Anies Muhaimin 27%. Kira-kira
Masuk akal nggak ya? Karena di setiap Ganjar belusukan, yaitu menyapa warga di suatu tempat ketika kampanye, entah dimanapun berada, di situ sambutannya sangat antusias sekali. Jadi menurut saya sangat relevan sekali, yaitu survei dari IPE di sini, yaitu Ganjar Mahfud 35%. Ya, walaupun kita saat ini disuguhi dengan hasil survei yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Ya, ada yang menyebut Prabowo Subianto dan Gibran yaitu menang satu putaran, dan Ganjar bahkan ditempatkan di posisi terendah, bahkan juga mendapatkan angka di 16% dan lain sebagainya. Jadi kita sangat dibingungkan ya dengan hasil survei-survei saat ini. Ya, entah di sini Anda percaya atau tidak, yaitu dari survei IPE di sini Ganjar Mahfud yaitu berada di 35%. Di sini menurut saya sangat mengejutkan dan bahkan juga cukup mengagetkan ya, terutama capres-capres yang lainnya ya, melihat hasil survei di sini. Nah, di sini elektabilitas kandidat capres dan cawapres umumnya naik, namun kenaikan paling tinggi didapatkan pasangan Ganjar Mahfud MD, yaitu sebesar 33,57% di bulan Desember menjadi 35% di Januari 2024. Ujar peneliti IPE Agustanto Imam. Agustanto menyampaikan posisi kedua ditempati oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dengan elektabilitas 32,2%. Pada survei bulan Desember, elektabilitas pasangan nomor urut 2 ini sebesar 31,2%. Dan sedangkan Anies Muhaimin di sini berada di angka 27,1%, naik dari survei sebelumnya sebesar 26,7%. Dan di sini survei IPE diketahui menggunakan pendekatan speed survei politik ekonomi dan elektabilitas capres-cawapres per tanggal 2 hingga 16 Januari. Respondennya di sini yaitu 2.400. Margin of error survei di sini sekitar 2% dengan tingkat kepercayaan 95%. Teknik pengambilan sampel responden dilakukan dengan metode random purposive, mulai dari pemilihan kecamatan hingga responden di satuan KK, 5 KK per lokus desa tersampling. Ya, semoga sajalah di sini memang benar adanya ya. Itu hasil survei di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Ya Allah, Engkaulah pemberi kemenangan sejati, kami mohon kepadamu, jika Ganjar Mahfud adalah pilihan yang terbaik untuk masyarakat, berikanlah mereka kemenangan dalam pemilihan ini. Mulai ada yang panik nih, hahaha. Wow, Ganjar Mahfud on fire, semoga sukses dalam setiap langkah perjalanan politiknya. Keren, Ganjar Mahfud memimpin dengan angka yang solid, optimis untuk masa depan yang lebih cerah. Apalagi juga kalau kita lihat ya, misalkan program dari Ganjar, menurut saya juga itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Ya, seperti apa? Seperti contoh program satu keluarga miskin, satu sarjana. Di situ menurut saya sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, yaitu pada tahun 2022 misalnya, rasio pendidikan tinggi di Indonesia di situ sangat rendah sekali bila dibandingkan negara tetangga lainnya. Makanya menurut saya program dari Ganjar Pranowo yaitu satu keluarga miskin, satu sarjana menurut saya sangat keren sekali untuk meningkatkan rasio pendidikan tinggi di situ. Dan bahkan tidak hanya itu saja, internet gratis. Internet gratis menurut saya juga program yang sangat dibutuhkan oleh para siswa-siswi atau para pelajar di Indonesia. Dan yang paling keren lagi juga satu desa, satu puskesmas dan juga satu tenaga kesehatan. Menurut saya di situ juga sangat keren sekali. Jadi masyarakat berobat tidak perlu jauh-jauh lah, cukup di desa situ saja. Sangat keren sekali di situ. Makanya kita memilih pemimpin itu juga harus dilihat dari program-programnya dan visi misinya, apakah cocok dengan kita. Ya, memang memilih pemimpin atau memilih capres-cawapres menurut saya asumsikan kita memilih pasangan, kurang lebih seperti itu. Kira-kira cocok apa tidak dengan pasangan kita, kurang lebih seperti itulah. Jadi memang di setiap capres-cawapres di situ memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi pilihlah yang paling cocok, gunakan hati nurani Anda pada Pilpres 2024, tepatnya pada 14 Februari mendatang. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.